hari ini hujan besar.
ada jalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Ken Kabari. Salam Rahayu Rahayu Rahayu. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semua tetap sehat-sehat selalu, tetap semangat, dan mudah-mudahan menjadi tahun keberuntungan kita semua pemirsa. Amin. Kalau kemarin-kemarin masih berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini ya berhasil dan tercapai pemirsa. Kalau kemarin-kemarin sedang mencari jodoh ya, ketika melihat tahun baru 2025 masih sendirian, mudah-mudahan saja sekarang tahun 2025 saudara mendapatkan jodohnya, jodoh untuk saudara, jodoh yang terbaik buat saudara pemirsa. Bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan tambah langgeng di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin masih berjuang ya untuk mendapatkan kesuksesan, mudah-mudahan sukses di tahun 2025 ini. Amin. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ya semangat kita, daya juang kita ya, dan juga tingkatkan juga amal ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini menjadi tahun terbaik untuk kita semua. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, jangan lupa juga kita tetap berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga nusa dan bangsa pemirsa. Mudah-mudahan dengan doa kita, bangsa dan negara kita menjadi negara yang maju, sejahtera, tentram, adil, dan makmur. Tidak ada lagi pemagaran laut, tidak ada lagi yang mengkampling-kamplingkan sungai, ya tidak ada lagi yang merusak lingkungan. Waduh, tidak ada lagi yang menyebabkan bencana ya, tidak ada lagi hama-hama yang menyebabkan bencana pemirsa. Waduh, hama-hama yang meresahkan, hama-hama yang merugikan pemirsa. Tetapi banyak menjadi hero-hero ya, hero pahlawan-pahlawan pemirsa. Mudah-mudahan saja yang kemarin-kemarin jadi hama sekarang menjadi hero pemirsa ya, menjadi seorang pahlawan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, negeri kita yang tercinta ini bisa merdeka, bisa terbebas dari penjajahan ya, berkat para pahlawan pemirsa, para pahlawan yang rela berkorban untuk jiwa raga ya, jiwa raganya untuk bangsa dan negara kita pemirsa ya, jiwa raga, harta benda, bahkan nyawa dan juga waktu pemirsa. Kebanyakan para pahlawan zaman dulu masih muda-muda ya,
Para pahlawan rela mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan bangsa ini, pemirsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa dan negara, kita sebagai warga negara ya yang mencintai bangsa ini, kita teruskan cita-cita para pahlawan ini ya, cita-cita kemerdekaan, cita-cita membangun bangsa untuk tidak jadi hama, pemirsa. Waduh, tetapi jadilah seorang pahlawan, pemirsa ya, pahlawan yang membangun bangsa ini. Memang doakan mudah-mudahan kita semua adalah pahlawan ya, pahlawan yang membangun bangsa ini, pahlawan yang mensejahterakan, pahlawan yang menjadi negara kita menjadi negara yang dicita-citakan oleh pahlawan zaman dahulu, yaitu negara yang aman, tentram, sejahtera, damai dan mendamaikan dunia, juga superpower. Amin. Ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele ya. Apa kabar semuanya, Le? Mamang masih perjalanan epik ya ke Tanah Dewata, pemirsa. Episode kali ini Mamang sudah ada di Jimbaran, pemirsa. Waduh, salah satu wilayah di Kabupaten Badung. Ya, Jimbaran ini merupakan lokasi favorit para wisatawan, pemirsa. Jadi di Kabupaten Badung, tepatnya Jimbaran, Kute, ya, Nusa Dua. Waduh, ini adalah daerah-daerah yang favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, pemirsa. Di sini ada pantainya, ada tempat Garuda Wisnu Kencananya, waduh, tempat restonya, klubnya, waduh, macam-macam lah di sini, waduh. Jadi di daerah Jimbaran ini dekat sekali ke Pantai Kute, ke Pantai Kedongan, Nusa Dua, Uluwatu dan sebagainya. Menjadi salah satu tempat yang strategis bagi para wisatawan, pemirsa. Entah itu wisatawan traveler atau mungkin wisatawan backpackeran, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru muncul ya di episode kali ini, mungkin agak-agak membingungkan ya. Waduh, kenapa Mamang ada di sini? Alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya, pemirsa. Episode sebelumnya yang Mamang telah cantumkan di link deskripsi, dari episode 1 sampai sekarang episode yang ke-39. Waduh, 39 baru sampai sini, pemirsa. Padahal cerita perjalanan Mamang masih panjang nih. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia ya. Video ini pada tanggal 27 Desember 2024, artinya 2 hari setelah Natal. Dan episode kali ini Mamang telah menginap semalaman di Coco The Heaven, salah satu hotel favorit bagi para backpackeran ya, dengan harganya yang worth it dan juga fasilitasnya. Bagi saudara yang tertarik bagaimana profil Hotel Coco The Heaven Guest House ini, lebih baik saudara tontonlah episode-episode yang sebelumnya, pemirsa ya, tepatnya pada episode yang ke-37. Di situ tercantum berapa sih harganya, pemirsa. Harga booking kalau menginap 1 malam di Coco The Heaven Guest House ini, pemirsa. Menurut Mamang, Hotel Coco The Heaven ini ya sangat worth it dan sangat strategis. Ya, cocok bagi Mamang dan mungkin bagi saudara-saudara yang hendak berkunjung ke Tanah Dewata, pemirsa. Bagaimana keunggulan Coco The Heaven Mamang sudah bahas di episode sebelumnya, tepatnya episode yang 37, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, video ini dibuat pada tanggal 27 Desember 2024, 2 hari setelah Natal tahun 2024, dan suasananya masih Nataru, pemirsa ya. Yang namanya Nataru di Tanah Dewata, ya. Ramai sekali, pemirsa. Dan video ini ditayangkan pas Hari Raya Nyepi, pemirsa. Hari Raya Nyepi umat Hindu Tahun Baru 1947 Saka, atau tepatnya tanggal 29 Maret 2025, pemirsa. Waduh, Mamang mengucapkan selamat Hari Raya bagi umat Hindu ya. Selamat Hari Raya bagi umat Hindu. Tahun Baru Saka 1947 atau tahun 2025. Salam Rahayu Rahayu. Oke, pemirsa yang berbahagia,
ya, video ini tayang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi ya umat Hindu. Nah, berbicara tentang Hari Raya Nyepi, kalau Hari Raya Nyepi itu ada rangkaian acara-acara pemirsa. Ya, itu kalau nggak salah 1 minggu sebelum Hari Raya Nyepi dan sesudah Hari Raya Nyepi. Dan kalau di kalender hari liburnya yaitu Hari Raya Nyepi atau 2 hari Raya Nyepi, 1 hari Raya Nyepi dan 1 harinya lagi adalah cuti bersama pemirsa. Jadi bagi umat Hindu ya, bagi umat yang lain pas Hari Raya Nyepi ya libur pemirsa kalau di Indonesia. Jadi itulah negeri kita, negeri yang tercinta, negeri untuk semua umat pemirsa ya. Memang aja yang muslim bisa libur ya karena Hari Raya Nyepi. Begitu juga nanti kalau lebaran, umat Hindu pun bisa ikutan libur pemirsa ya, lebaran Idul Fitri meskipun bukan muslim. Jadi itulah toleransinya yang ada di Indonesia pemirsa. Jadi memang bangga menjadi warga negara bangsa Indonesia ya, yang penuh dengan toleransi, penuh dengan keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika pemirsa. Bahkan tanah Dewata ini yang mayoritas agama Hindu, namun di tanah Dewata ini penuh dengan toleransi pemirsa, karena banyak sekali umat-umat non-Hindu. Di antaranya ada umat Muslim atau umat Islam ya, ada Kristiani atau Kristen Katolik, Protestan, ada juga umat Buddha, Konghucu, dan juga umat-umat agama lain ya, serta aliran-aliran kepercayaan lain yang tinggal di tanah Dewata. Nah, di tanah Dewata ini meskipun mayoritas umat Hindu, tetapi pulau ini untuk semua umat loh. Waduh, karena di tanah Dewata ini ada sebuah tradisi yang menyatukan semua umat. Waduh, tradisi apakah itu? Nah, memang telah bahas di episode sebelumnya, tepatnya episode yang ke-38 ya. Silakan buka link deskripsinya pemirsa. Waduh, dari tradisi itulah kita mengenal bahwa tanah Dewata ini benar-benar tanah untuk semua umat, tanah toleransinya umat beragama pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke tanah Dewata. Episode ke-39 ini Mamang sudah ada di Jimbaran pemirsa ya, sudah menginap 1 malam di Koko The Heaven Guest House. Waduh, bagi saudara yang tertarik dengan Koko The Heaven boleh cek profilnya di episode 37 pemirsa ya. Oke pemirsa, setelah menginap semalaman ya di Koko The Heaven, benar-benar tidurnya nyenyak sekali pemirsa. Di luaran Hotel Koko The Heaven atau sekitaran Jimbaran atau Bali Selatan itu diguyur hujan, badai dan angin pemirsa. Waduh, semalaman. Jadi semalaman hujannya deras sekali pemirsa. Bahkan sampai subuh pun ya. Subuh tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Waduh, ketika Mamang bangun ya untuk sholat subuh, itu hujannya masih deras pemirsa. Waduh. Hujannya benar-benar deras sekali dan berangin pemirsa. Waduh, jadi ketika Mamang menginap di Bali Selatan bertepatan dengan hujan besar. Nah, kalau kita diguyur hujan besar, kita pun harus bersyukur pemirsa, karena yang namanya hujan itu adalah berkah dari Sang Maha Kuasa pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, hujannya benar-benar deras sekali semalaman sampai pagi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika badai semalaman ya, ini badai karena anginnya sangat kencang sekali dan juga hujannya sangat deras sekali. Ternyata Mamang dapat jawabannya nih ya dari media sosial. Waduh. Nah, ketika hujan deras dan badai dan juga angin kencang semalaman, waduh semalaman, tanggal 27 Desember 2024. Ternyata Mamang dapatkan ya di berbagai media sosial. Salah satunya dari laman tempo.co ya, dengan judul artikel Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali belum lepas dari ancaman hujan persisten. Waduh, apa itu persisten?
Menurut peneliti BRIN, kalau hari-hari ini hujan dirasakan berkurang, bukan berarti musim badai sudah berlalu. Waduh. Wilayah Indonesia telah lepas dari pengaruh bibit siklon tropis 98S yang memberikan efek hujan ekstrim ataupun persisten, yaitu hujan intensitas tinggi karena terjadi terus-menerus. Waduh, jadi persisten ini hujan yang terus-menerus, pemirsa. Nah, penyebabnya ternyata bibit siklon yang tumbuh menjadi siklon tropis namun menjauh dari posisinya yang semula di sebelah barat daya Sumatera per Jumat 27 Desember 2024. Jadi ketika hujan angin besar di Bali Selatan, ternyata ya bibit badainya ada di sebelah selatannya Pulau Sumatera, pemirsa, atau sebelah baratnya Australia, pemirsa. Oleh karena itu di Bali Selatan dan juga di Jawa Selatan, terutama dari Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran, ya Parangtritis, nah pantai selatan Jawa dan juga sebelah baratnya pantai Sumatera itu terkena yang disebut dengan siklon tropis, pemirsa. Efeknya, ini baru efeknya ya. Jadi siklon tropisnya ada di tengah-tengah samudra, pemirsa. Nah, buntut-buntutnya itu merembet ke selatan Bali, selatan Jawa dan juga pantai baratnya Sumatera, pemirsa. Ya, efeknya adalah hujan deras, berangin dan persisten. Persisten itu hujan terus-menerus, pemirsa. Waduh. Nah, Mamang pernah bertanya kepada petugas yang ada di GWK yang ketika ada hujan, ketika pas tarian kecak ya. Ternyata memang Tanah Dewata ini ya diguyur hujan hampir 2 minggu, pemirsa. Ya, dari hampir 2 minggu sekitar tanggal 27 Desember 2024. Waduh. Jadi memang sangat beruntung sekali ya berkunjung ke Tanah Dewata, Bali Selatan, daerah selatan dekat Samudra Hindia. Itu pas dengan cuaca persisten, yaitu hujan deras terus-menerus karena ada bibit siklon badai, pemirsa, alias buntut-buntut badainya menyapu daerah pantai selatannya Jawa, Bali Selatan dan juga pantai barat Sumatera, pemirsa. Waduh. Kita sangat beruntung sekali karena yang menyapunya itu adalah buntutnya, pemirsa, ekornya ya, ekor badainya. Sedangkan pusaran badainya ada di tengah samudra. Bayangkan kalau yang menyapunya adalah badai utamanya, pemirsa. Waduh, itu akan menjadi bencana, pemirsa. Jadi badai yang datang ke Tanah Dewata ini adalah cucu cicitnya badai siklon tropis 98S yang ada di tengah Samudra Hindia, pemirsa. Cucu cicitnya, pemirsa ya, anak-anakannya atau istilahnya buih-buihnya, pemirsa. Meskipun buih-buihnya ya, efeknya terjadilah hujan besar di Bali Selatan, di selatan Jawa dan juga di sebelah barat Sumatera, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, ketika diguyur hujan akibat adanya ekor siklon tropis 98S dan hujannya sangat deras sekali. Bagi Mamang pada saat itu belum nyadar ya bahwa itu adalah badai, pemirsa. Waduh, sadarnya bahwa itu hujan biasa lah, hujan-hujan angin biasa, pemirsa. Ketika setelah sholat subuh pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya, cuaca mendung, mirip-mirip pada saat itu di langit itu sama dengan pukul 5 subuh, pemirsa. Jadi ada terang sedikit tapi agak mendung, pemirsa. Dan hujannya sudah reda, pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah hujannya sudah mulai reda. Dan Mamang pun memberanikan keluar untuk jalan-jalan, pemirsa. Yang namanya backpackeran kan harus jalan-jalan, pemirsa ya. Harus menikmati suasana, pemirsa. Waduh, apalagi pagi hari sambil mencari sarapan, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah, atau mungkin kalau di Jawa pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, Mamang pun keluar pagi hari ya. Karena yang keluar pagi hari, beraktivitas pagi hari itu menyenangkan, pemirsa, dan menyehatkan. Apalagi masuk kantornya pukul 6 pagi. Maaf. Tambah semangat, pemirsa. Waduh.
Oleh karena itu ini Bapak pemimpin kita yang menerapkan masuk kerja pukul 6.30 itu tepat sekali ya untuk menyehatkan tubuh. Karena memang kalau pagi hari ya langsung tidur lagi, itu akan sangat berisiko banyak penyakit pemirsa dan membuat otak pusing ya. Waduh. Oleh karena itu kalau sesudah sholat subuh langsung beraktivitas ya, itu bisa menyehatkan. Lihatlah para petani ya, para petani itu pergi sehabis sholat subuh pemirsa, dimana pergi ke sawah, pergi ke ladang ketika ada embun-embun pagi pemirsa. Embun-embun pagi yang konon katanya kalau di umat Hindu Bali ini dikenal dengan Tirta Amarta pemirsa. Memang sudah bahas ya tentang Tirta Amarta kalau nggak salah ya episode yang ke-36 pemirsa. Di link deskripsi. Ternyata jejak Tirta Amarta itu adalah embun pagi atau air yang tetesan air di daun-daun ketika pagi hari pemirsa. Waduh, di ilalang ketika pagi hari. Yang namanya air di ilalang, di daun-daun ya pasti pagi hari. Itu berasal dari embun. Dan mitologinya bahwa itu adalah air Tirta Amarta pemirsa. Air yang bisa menyehatkan dan juga bisa bahkan umur panjang pemirsa. Lihatlah para petani kita ya, pagi hari ke sawah itu sehat-sehat ya. Waduh. Oleh karena itu kalau Bapak Aing disuruh masuk kerjanya 6.30 ya tepat sekali pemirsa. Untuk kerjanya tambah semangat dan sukses. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun keluar bersama Ray, bersama Mami ya, keluar untuk jalan-jalan sekitaran jalan raya dan sekitaran wilayah Jimbaran. Akhirnya terpikirkan juga untuk pergi ke suatu tempat ya, yaitu Pantai Gedongan. Dilihat dari Google Map, dari Koko The Happen ke Pantai Gedongan ini jaraknya nggak jauh pemirsa, yaitu kurang lebih 1 kiloan pemirsa. 1 kilo bagi backpacker itu tak masalah pemirsa, itu mudah sekali. Apalagi di pagi hari dengan semangatnya yang luar biasa pemirsa. Waduh. Akhirnya Mamang pun akan berkunjung ke Pantai Gedongan dengan cara jalan kaki dari Koko The Happen sampai Pantai Gedongan ya, dengan menggunakan Google Map pemirsa. Waduh, untuk menikmati suasana di Jimbaran Kute atau Jimbaran Kabupaten Badung, Bali pemirsa ya, daerah wisatanya Tanah Dewata. Oke pemirsa yang berbahagia, pagi hari Mamang pun jalan kaki ya, melewati banyak pemukiman, gang dan juga tempat-tempat yang eksotis pemirsa. Waduh, ketika Mamang jalan kaki melewati pemukiman di Tanah Dewata di Jimbaran ini, seolah-olah ini bukan di Tanah Bali pemirsa, seolah-olah mirip di Jepang pemirsa. Waduh. Karena salah satunya ada rumah yang di atasnya itu ada altar pura pemirsa. Waduh, ini mirip-mirip di Jepang pemirsa. Waduh. Dengan suasananya yang agak sepi dibanding di tanah Jawa pemirsa. Sepi kemungkinan karena pagi harinya habis hujan atau memang ya penduduknya emang segini pemirsa. Waduh. Jadi agak-agak sepi. Beda dengan di kota Bandung ya. Kalau pagi harinya ramai pemirsa. Waduh. Atau mungkin di kota Denpasar, kemungkinan kota Denpasar itu ramai. Nah kalau Jimbaran ini masuknya Kabupaten Badung ya, Bali Selatan. Dan ini suasananya kalau Mamang lihat ya mirip-mirip sebuah daerah kecamatan. Tapi meskipun kecamatan, favoritnya para wisatawan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang sedang menikmati suasana perjalanan dari Koko The Happen ke Pantai Gedongan dengan jalan kaki backpackeran di pagi hari ya, pagi buta ini, meskipun pukul 6 waktu Indonesia Tengah mirip dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat pemirsa, emang mirip ya. Mamang akan sedikit cerita ya, apalagi video ini tayangnya pas Hari Raya Nyepi, jadi cerita sekitar Hari Raya Nyepi dan juga cerita tentang Tahun Baru Saka pemirsa. Waduh, Hari Raya Nyepi ya identik dengan Tahun Baru Saka. Jadi sebenarnya Hari Raya Nyepi ini memperingati Tahun Baru Saka. Mirip kalau di Muslim itu memperingati Tahun Baru Hijriah pemirsa. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun akan membahas sedikit tentang sejarah Tahun Baru Saka pemirsa. Apakah Tahun Baru Saka ini ada kaitannya dengan Aji Saka pemirsa? Aji Saka yang mungkin saudara pernah dengar ya. Aji Saka ini adalah salah satu legendaris yang menciptakan tulisan Jawa, dan beliau ini katanya seorang resi yang menyebarkan agama Hindu di Nusantara, terutama di Jawa dan mungkin di Bali pemirsa. Waduh. Dan ada kisah mitologinya pemirsa. Waduh. Selain itu, keunikan dari Hari Raya Nyepi ini merupakan hari raya yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali pemirsa, atau umat Hindu Bali pemirsa. Tidak dilakukan oleh umat Hindu di dunia. Jadi Hari Raya Nyepi ini hanya ada di umat Hindu Bali, tidak ada di umat Hindu India pemirsa. Waduh, kok bisa begitu ya? Kira-kira kenapa Hari Raya Nyepi ini hanya ada di Bali pemirsa? Waduh, tidak ada di umat Hindu yang lain. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang episode kali ini ya, boleh jangan skip, siapa tahu bermanfaat dan berguna. Kelak nanti saudara akan menjadi bupati mungkin, gubernur mungkin. Bagi saudara yang tidak tertarik ya skip aja lah ya, karena kuota internet saudara itu tak tercover oleh BPJS pemirsa. Nanti kan THR-nya habis kalau beli kuota internet sambil nontonnya yang tidak tertarik pemirsa. Namun bagi saudara yang tertarik boleh jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Dan Mamang pun akan berdoa, siapapun yang menonton video Mamang sampai tamat ya, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang tersukses, terkaya, termakmur di negeri ini ya, melebihi bos pagar laut pemirsa. Waduh ya, melebihi orang-orang kaya di Nusantara ini pemirsa. Amin. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan untuk saudara yang menonton sampai tamat. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Hari Raya Nyepi merupakan hari raya umat Hindu yang berdasarkan penanggalan kalender umat Hindu, yaitu kalender Saka. Nah, kalender Saka ini dimulai sejak 78 Masehi. Jadi kalender Saka ini lebihnya 78 Masehi pemirsa. Tidak seperti tahun baru Masehi yang dirayakan secara ramai-ramai. Waduh, apalagi ada kembang api. Dugem-dugem. Waduh. Hura-hura, waduh. Sorak-sorai, waduh. Tahun baru Saka itu dirayakan dengan cara melakukan ritual peribadatan atau yang dikenal dengan Nyepi pemirsa. Hari Raya Nyepi inilah merupakan peringatan Tahun Baru Saka untuk memperingati tahun barunya umat Hindu. Hari raya ini dimaknai dengan tetap hening sembari melakukan peribadatan. Adapun tujuan dari Hari Raya Nyepi menurut pandangan Hindu adalah permohonan kepada Tuhan untuk menyucikan buana alit, yaitu alam manusia, dan buana agung alam semesta. Jadi untuk memeriahkan tahun baru umat Hindu di tahun Saka ini merupakan salah satu ritual peribadatan umat Hindu pemirsa. Penyambutan tahun baru Saka inilah yang dikenal dengan istilah Hari Raya Nyepi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, berbicara tentang kalender Saka atau tahun Saka ya. Ternyata tahun Saka ini bedanya dengan tahun Masehi itu 78 Masehi. Artinya 78 Masehi sama dengan 1 Saka pemirsa. Dikutip dari mybalitrips.com dengan judul artikel yang unik dari kalender Saka Bali. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang bersejarah, berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan ya, kalau di penanggalan yang dikenal dengan Chandra Surya atau dalam bahasa Arabnya Samsiah Qamariyah, atau dikenal dengan penanggalan berdasarkan bulan dan matahari, atau dikenal juga kalender luni solar. Waduh.
Berhubung bulan-bulan dalam kalender Saka hanya terdiri dari 30 hari, maka tahun baru harus disesuaikan setiap tahunnya untuk mengiringi daur perputaran matahari. Penggunaan kalender Saka tidak hanya digunakan oleh masyarakat Hindu India saja, namun juga digunakan oleh masyarakat Indonesia dan Nusantara. Dalam hal ini khususnya Pulau Bali dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Bahkan di Sunda juga. Seperti di Tengger yang masyarakatnya masih banyak penganut agama Hindu, terutama ketika menentukan hari-hari besar keagamaan mereka. Karena suku Tengger ini salah satu suku yang ada di Jawa yang beragama Hindu. Meskipun kalender Saka juga digunakan di Bali, kalender Saka yang digunakan di Bali juga tidak terlepas dari adanya unsur-unsur lokal. Jadi kalender Saka ini setiap daerah ada perbedaannya pemirsa ya, ada unsur-unsur lokalnya. Sejarah kalender Saka ya, kalender Saka diawali dari negeri India. Berkembangnya pesat tahun Saka di India kala itu, hal itu menjadi tonggak sejarah yang menutupi permusuhan antar suku bangsa di India. Awal mulanya sebelum terciptanya tahun Saka di India terjadi permusuhan berkepanjangan. Peperangan ya, pertempuran. Yaitu pertempuran antar suku-suku di India. Suku-suku tersebut beragama Hindu. Di antaranya ada suku Pallava, Yueci, Yuana, Malawa, dan Saka. Pada masa itu suku-suku tersebut silih berganti menundukkan suku-suku yang lain. Setelah lamanya terjadi perselisihan antar suku tersebut, suku Saka berada di fase di mana mereka sudah bosan untuk perang. Sudah bosan untuk permusuhan dan ingin berdamai pemirsa, ingin merasakan dunia ini damai. Jadi itulah yang nalurinya manusia pemirsa. Manusia itu terkadang suka bosanan pemirsa ya. Kalau dia bermusuhan tak selamanya akan bermusuhan ya. Kalau dia damai juga tak akan selamanya damai pemirsa. Kadangkala ada bosannya pemirsa. Nah, salah satu suku yang bosan untuk berperang ya dan sudah lelah untuk berperang adalah suku Saka. Suku Saka berada di fase di mana mereka benar-benar bosan dengan keadaan permusuhan itu. Hal itu menyebabkan arah perjuangan kemudian beralih dari perjuangan politik dan militer untuk memperebutkan kekuasaan menjadi perjuangan kebudayaan dan kesejahteraan. Karena perjuangan tersebut cukup berhasil, maka suku Saka beserta kebudayaannya benar-benar berbaur terhadap masyarakat. Pada tahun 125 sebelum Masehi, tonggak kekuasaan di India dipegang oleh dinasti Kusana dari suku Yueci. Dinasti Kusana tampaknya terketuk oleh perubahan arah perjuangan yang dilakukan oleh suku Saka. Maka pada saat itu kekuasaan yang dipegang oleh dinasti Kusana bukan lagi dipergunakan untuk berperang dengan suku lain. Justru kekuasaan itu dipergunakan untuk merangkul suku-suku bangsa yang ada di India. Maka pada tahun 78 Masehi, pada masa kekuasaan Raja Kaniska I dari dinasti Kusana dan suku bangsa Yueci, mengangkat sistem kalender Saka menjadi kalender kerajaan. Saat itu juga kehidupan dalam bernegara, bermasyarakat, dan beragama di India ditata ulang. Oleh karena itu, peringatan tahun Saka menjadi simbol perdamaian, hari kebangkitan, pembaharuan, persatuan, dan kesatuan, hari toleransi, dan kerukunan nasional. Akibatnya, nilai-nilai positif yang tertanam pada hal tersebut, kalender Saka juga berkembang mengikuti penyebaran agama Hindu. Jadi kalender Saka ini merupakan kalender perdamaian pemirsa. Setelah suku-suku di India yang berperang itu bersepakat untuk menghentikan peperangan dan menjadikan perdamaian, saling bersatu, bersilaturahmi, toleransi, maka hari perdamaian itulah menjadi titik nolnya
tahun Saka pemirsa. Oleh karena itu tahun Saka dengan tahun Masehi itu bedanya 78 Masehi. Karena pada tahun 78 Masehi lah suku-suku di India yang berperang tersebut berhenti berperang dan bersepakat untuk perdamaian. Untuk memperingati perdamaian itulah maka dibuatlah sebuah kalender perdamaian yang disebut dengan kalender Saka. Dan kebetulan suku yang pertama mengajukan perdamaian adalah suku Saka. Oleh karena itu nama tahunnya tahun Saka pemirsa. Tahun Saka dibagi menjadi 12 bulan. Yang pertama Srawasana Masa, yaitu bulan Juli sampai Agustus. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Kasa. Yang kedua Bhadrawada Masa, bulan Agustus sampai September. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Karo. Yang ketiga Asuji Masa, yaitu bulan September sampai Oktober. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Katiga. Yang keempat Kartika Masa, yaitu bulan Oktober sampai November. Pada bulan Bali atau Jawa disebut Kapat. Yang kelima bulan Margasira Masa, yaitu bulan November sampai Desember. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Kalima. Lalu yang keenam Posya Masa, yaitu bulan Desember sampai Januari. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan keenam. Lalu yang ketujuh yaitu bulan Magha Masa. Nah, bulan Magha Masa ini bulan Januari sampai Februari. Oleh orang Bali dan Jawa, bulan tersebut dinamakan bulan Kapitu atau bulan ketujuh. Yang kedelapan Palguna Masa, yaitu bulan Februari sampai Maret. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Kawolu ya. Lalu Cetra Masa, yang kesembilan ini Cetra Masa, yaitu bulan Maret sampai April. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Kasanga. Lalu ke-10 Wesaka Masa, yaitu bulan April sampai Mei. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Kadasa atau ke-10. Ke-11 Jayestama Masa, yaitu bulan ke-11 ya, yaitu bulan Mei sampai Juni. Pada bulan Bali atau Jawa disebut bulan Desta. Lalu yang ke-12 Asada Masa, yaitu bulan Juni sampai Juli. Oleh orang Bali dan Jawa disebut bulan Sada. Hampir semua kalender di dunia ini, kalender Hijriah, kalender Masehi, kalender Saka, itu menggunakan 12 bulan pemirsa. Nah, kalender Saka atau tahun Saka ini ya dari India nanti datang ke Jawa dan ada yang datang ke Bali. Kalender Saka Jawa dan Bali dan India ada perbedaannya pemirsa. Kalender Saka di Jawa. Sejarah berkembangnya kalender Saka di Pulau Jawa terjadi pada abad ke-4 Masehi, di mana agama Hindu juga berkembang pada saat itu, dibawa oleh seorang pendeta bangsa yang bergelar Aji Saka dari Kshatrapa dari Gujarat, India, yang mendarat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah di tahun 456 Masehi. Kalender Saka benar-benar eksis ketika di masa Majapahit. Pada kala itu, kalender Saka digunakan sebagai kalender kerajaan Majapahit. Oleh karenanya, di masa itu, di setiap bulan Caitra atau Maret, tahun Saka diperingati dengan upacara keagamaan. Di alun-alun Majapahit berkumpullah seluruh kepala desa, prajurit, pendeta Siwa, Buddha, dan Sri Baginda Raja untuk membahas peningkatan moral masyarakat. Kalender Saka digunakan di Pulau Jawa hingga abad ke-17. Sampai pada akhirnya kalender Saka ya digabungkan dengan kalender Hijriah hingga menjadi kalender Jawa oleh Sultan Agung Abdurrahman Saidin Panatogomo Maulana Matarami atau dikenal dengan Sultan Agung dari Mataram. Oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645, Sultan Agung Mataram mengubah kalender Saka menjadi kalender Jawa
di mana kalender Jawa ini perpaduan antara kalender Saka Hindu dengan kalender Hijriah Muslim. Jadi ada nama-nama bulan berdasarkan kalender Hijriah, tetapi ada nama-nama hari atau bulan juga perhitungan yang berasal dari Saka, pemirsa. Memang setelah bahas tentang kalender Jawa di episode-episode ya yang lalu. Nah, selanjutnya tentang kalender Saka di Bali. Nah, kalender Saka di Bali ini agak berbeda juga dengan kalender Saka di Jawa, pemirsa. Meskipun berasal dari Saka di India, ada sentuhan budaya lokal Bali yang menjadi ciri khas kalender Saka di Bali. Menurut beberapa sumber, kalender Bali berkembang dan tersebar sampai ke seluruh Indonesia karena mengikuti umat Hindu. Jadi umat Hindu kebanyakan dari Bali. Umat Hindu menggunakan kalender Saka Bali untuk ritual peribadatan. Salah satunya menentukan hari raya Nyepi. Kalender Saka berkembang di Bali karena ada pengaruh penyebaran agama Hindu. Ya, ketika ada yang menyebarkan agama Hindu ke Bali, mungkin Mamang akan bahas ya siapa yang menyebarkan agama Hindu ke Bali, pemirsa. Nah, akhirnya masyarakat Bali pun mengikuti ajaran Hindu. Nah, disitulah kalender Saka pun masuk ke Bali ya, dan berkembang dan berasimilasi dan akulturasi dengan budaya lokal Bali. Jadilah berkembang menjadi kalender Saka khas Bali. Dan kalender Saka khas Bali ini digunakan juga untuk umat Hindu, baik dari Bali maupun umat Hindu yang tersebar ke seluruh Indonesia. Hingga kini belum dapat dipastikan siapa yang menemukan, siapa yang menciptakan, dan dari kapan berlakunya kalender Bali, ya, kalender Saka Bali. Namun jika ditinjau dari segi penerbitan kalender Saka Bali, maka ada seorang tokoh yang menjadi perintisnya, yaitu I Gusti Bagus Sugriwa dan I Ketut Bangbang Gederawi. Kedua orang inilah yang telah menyusun kalender Saka Bali. Kalender Saka Bali selalu berpedoman pada kalender matahari di dalam penentuan awal dan akhir tahun. Maksudnya adalah pada saat matahari tepat berada di bawah khatulistiwa. Akhir tahunnya ada pada Tilem atau New Moon atau bulan baru, yaitu kalau di Bali pada bulan Kesanga ya, pada saat bulan mati yang terjadi antara bulan Maret sampai April, dan merupakan Tilem yang terdekat dengan tanggal 21 Maret. Jadi yang namanya istilah hilal ya tidak terjadi lagi, bukan dari Muslim saja, ternyata umat Hindu pun menentukan kalender Saka dengan hilal ya. Melihat pergerakan bulan dan matahari, pemirsa, terutama bulan. Waduh, kira-kira besok 1 Syawal nggak ya? Dilihat dari bulan, kalau nggak ya genapkan aja 30. Itu Hijriah. Nah, begitu juga dari kalender Saka ya, ada hilalnya untuk melihat bulan, pemirsa. Di saat itu dilaksanakanlah upacara Tawur Kesanga, dan di hari esoknya umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Saka. Ternyata untuk menentukan Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka ya, mirip-mirip dengan umat Muslim untuk menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal, pemirsa, yaitu melihat hilal, pemirsa. Ada hitungan-hitungannya. Untuk menentukan umur bulan kalender Saka Bali, maka berpedoman pada perhitungan sasi yang terhitung dari tanggal 1 sampai Tilem, yaitu antara 29 sampai 30 hari. Nama-nama sasi tersebut yaitu Kesanga, Kedasa, Jista, Sada, Kasa, Karo, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Umurnya ya, harinya totalnya 354 sampai 355 hari. Selain itu, kalender Bali juga memasukkan kalender Wuku yang merupakan kalender yang hanya ada di Indonesia, di mana perhitungannya adalah dalam 1 tahunnya terdiri dari 420 hari. 1 Wuku sama dengan 7 hari atau 1 minggu, dan Wuku memiliki 30 ya. Pada saat sistem kalender Bali, 1 minggu terdiri dari 7 hari yang disebut dengan Saptawara. Saptawara sering digunakan bersama dengan Triwara atau minggu dengan 3 hari, dan Pancawara minggu dengan 5 hari. Berikut akan dijelaskan mengenai
wawaran beserta nama-nama wuku. Yang pertama adalah Ekawara, yang kedua Wiwara, yang ketiga Triwara, yang keempat Caturwara, yang kelima Pancawara, yang keenam Saddawara, yang ketujuh Saptawara, yang kedelapan Astawara, yang kesembilan Sangawara, yang kesepuluh Dasawara. Dalam satu tahunnya terdiri dari wawaran dan wuku. Wawaran biasanya digunakan oleh masyarakat Bali. Wawaran ini istilahnya musim ya. bahasa Indonesianya musim. Jadi dalam satu tahun Saka ini terdiri dari beberapa musim, yaitu digunakan sebagai kegiatan masyarakat, mulai dari bercocok tanam, bermasyarakat, upacara pernikahan, upacara ngaben, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ditentukan oleh wawaran atau pembagian Saka dalam satu tahunnya. Jadi selain bulan, selain hari, ada wawaran juga. Ternyata selain wawaran, ada perhitungan lainnya adalah wuku. Wuku secara etimologis berarti ruas. Segmen satu wuku terdiri dari 7 hari. Ya, satu wuku ini terdiri dari 7 harinya tahun Saka sesuai dengan perhitungan Saptawara, dan satu tahun terdiri dari 30 minggu. Satu tahun wuku lamanya 210 hari. Sistem wuku ini masih berlaku di daerah Jawa, Bali, dan Lombok. Pada setiap wuku diawali dengan hari Minggu dalam Saptawara. Penggunaannya sebagai penentuan hari baik buruk suatu upacara keagamaan, hari baik buruk untuk upacara pernikahan, untuk upacara ngaben, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, membangun rumah, membangun fasilitas, membangun jalan ya, atau juga sebagai kegiatan masyarakat lainnya seperti bercocok tanam ya, melaut dan sebagainya. Dan ternyata kalender Saka ini bukan sekadar kalender untuk menentukan waktu saja, tetapi juga sebagai peribadatan, plus ada nilai-nilai spiritual mistisnya pemirsa, terutama untuk menentukan apakah pernikahan ini baik atau buruk berdasarkan tanggal lahir setiap pasangan, berdasarkan kalender Saka pemirsa. Kalau di Jawa mirip-mirip weton ya, jadi wuku ini mirip-mirip weton pemirsa. Waduh. Ternyata kalender Saka juga ya bisa meramalkan seseorang pemirsa. Waduh. Dan juga bisa menentukan sesuatu yang baik, mirip-mirip dengan Feng Shui di Tiongkok pemirsa. Waduh. Kalau menghadap rumah berdirinya tanggal sekian ya, harus menghadap ke arah mana, ke arah mana. Waduh. Ya mirip-mirip Feng Shui di Tiongkok pemirsa. Memang telah bahas tentang kalender Jawa, mistisnya kalender Jawa di episode lalu ketika Mamang sedang backpackeran ke kota Solo pemirsa. Ternyata di Bali juga sama ya, bukan sekedar kalender biasa, tetapi kalender yang mengandung hal-hal yang mistis ya, dan juga hal-hal yang berguna bagi kegiatan masyarakat Bali. Jadi kesimpulannya bahwa Hari Raya Nyepi ini merupakan salah satu hari untuk merayakan tahun baru Saka pemirsa. Kira-kira bagaimana prosesnya ketika melaksanakan Hari Raya Nyepi ini? Ternyata dalam peribadatan agama Hindu Bali ya, Hari Raya Nyepi ini dilakukan dalam beberapa hari pemirsa. Beberapa hari sebelum Hari Raya Nyepi dan sesudah Hari Raya Nyepi, dan puncaknya adalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini merupakan puncaknya perpindahan tahun Saka ya, dari tahun Saka kemarin ke tahun Saka berikutnya, alias tahun baru Saka. Perayaan Hari Raya Nyepi memiliki makna mendalam bagi umat Hindu dan merupakan momen sakral. Nyepi bukan hanya menjadi momen perayaan keagamaan, tetapi juga simbol kebangkitan, pembaharuan, persatuan, toleransi, hingga kedamaian pemirsa. Dilansir dari laman tempo.co dengan judul artikel rangkaian tradisi Hari Raya Nyepi yang sakral dan penuh makna, edisi 11 Maret 2024. Dalam perayaan Nyepi terdapat beberapa rangkaian tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu, seperti upacara, pawai festival, kunjungan kekeluargaan, dan lain sebagainya. Perayaan dan tradisi tersebut diantaranya yang pertama adalah upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara awal yang mengawali perayaan Hari Raya Nyepi di Tanah Dewata.
dikenal sebagai ritual melasti. Nah, melasti ini merupakan sebuah upacara yang dimaksudkan untuk membersihkan diri secara spiritual sebelum memasuki masa-masa atau hari nyepi, pemirsa. Tradisi ini sering dilakukan di pura-pura yang terletak di tepi laut, tempat di mana umat Hindu melakukan pembersihan ritual melalui proses penyucian dengan air laut. Pelaksanaan melasti ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum nyepi, seringkali dalam rentang waktu 3-4 hari sebelum hari raya nyepi dilaksanakan. Prosesi ini menjadi bagian penting dalam persiapan spiritual dan mental umat Hindu Bali menjelang hari raya nyepi. Jadi perayaan melasti ini adalah pembersihan, penyucian ya, entah itu penyucian pusaka atau penyucian diri. Biasanya terjadi di pantai-pantai dan sungai, pemirsa. Ritual upacara yang kedua adalah taur kesanga atau mecaru. Setelah melalui proses melasti, ya, perayaan hari raya nyepi di Bali berlanjut dengan taur kesanga atau mecaru. Taur kesanga atau mecaru ini, ya, ini sebuah tradisi umumnya diadakan sehari sebelum hari raya nyepi. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara ritual yang dilakukan untuk membersihkan alam semesta dari kekuatan negatif dan mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru Saka yang merupakan awal dari tahun baru Hindu. Dalam penutupan perayaan Taur Kesanga ini, maka selalu diadakan festival ogoh-ogoh, pemirsa. Waduh. Ketiga, upacara pengerupukan ya. Upacara pengerupukan juga menjadi bagian penting persiapan menuju hari raya nyepi. Upacara ini bertujuan untuk mengusir buta kala atau kejahatan, terutama pada saat sandia kala atau sore hari, yang dilakukan setelah ritual mecaru ya di tingkat rumah sehari sebelum nyepi. Tradisi ini dilakukan dengan cara di mana umat Hindu mengelilingi rumah seraya membawa obor, menabur nasi taur. Di tingkat desa dan banjar, umat Hindu melakukan prosesi mengelilingi wilayah 3 kali sambil membawa obor dan alat musik. Khusus di Bali, perayaan pengerupukan umumnya diwarnai dengan parade ogoh-ogoh yang mewakili sosok buta kala yang kemudian diarak sebelum akhirnya dibakar. Tujuannya tetap sama, yakni untuk mengusir keberadaan buta kala dari lingkungan sekitar. Jadi festival ogoh-ogoh ini adalah 1 hari atau 1 malam sebelum menjelang hari raya nyepi, pemirsa. Dalam penutupan perayaan Taur Kesanga ini, ogoh-ogoh diarak ya ke keliling banjar atau kampung atau desa, pemirsa, yang tujuannya untuk menarik hal-hal yang sifatnya negatif atau roh-roh jahat yang negatif atau asura, pemirsa, sehingga terbawa ke dalam patungnya ogoh-ogoh. Ini mirip-mirip jahe langkung, pemirsa. Waduh, kalau di Jawa ini kelihatan jahe langkung. Jahe langkung ini satu media ya yang menarik energi negatif atau energi roh ya ke dalam sebuah benda, pemirsa. Sehingga hal-hal yang negatif itu menarik ke dalam sebuah dimensi yang disebut dengan ogoh-ogoh. Nah, bentuk ogoh-ogoh inilah yang dinanti-nantikan oleh para wisatawan, pemirsa, ketika hari raya nyepi di Tanah Dewata. Karena ogoh-ogoh ini ya bentuknya aneh-aneh, pemirsa, dan menjadi sebuah festival. Bahkan Pemda Bali dan Pemda Kabupaten Kota yang ada di Tanah Dewata ini selalu mengadakan perlombaan ogoh-ogoh, pemirsa. Waduh, baik itu instansi pemerintah ataupun swasta ya, selalu mengadakan perlombaan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh mana yang terbaik, bagus, dan juga unik, pemirsa. Bahkan di tahun 2025 ini, ketika video ini tayang, ada ogoh-ogoh yang menjadi juara. Ya, cek aja di internet, pemirsa. Dalam penutupan perayaan Taur Kesanga, ogoh-ogoh kemudian dibakar, yang melambangkan pembersihan dari semua sifat negatif dan jahat yang dimiliki manusia sebagai persiapan menuju ritual nyepi yang penuh kesucian. Keempat, yaitu hari puncaknya yang dikenal dengan Hari Raya Nyepi. Ketika merayakan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali mempraktekkan disiplin diri dengan mengikuti serangkaian aturan yang dikenal dengan Catur Brata Penyepian. Aturan ini meliputi larangan untuk bepergian, aktivitas atau bekerja, makan dan minum, serta melakukan aktivitas yang mengotori badan.
Pengendalian diri ini dilakukan untuk memberikan pelajaran penting bagi umat Hindu tentang kepatuhan dan pengorbanan. Catur Brata penyepian berlangsung selama 24 jam, yaitu dari jam pukul 6 pagi ya pas hari raya Nyepi sampai pukul 6 paginya lagi pemirsa. Waduh. Selama Nyepi, umat Hindu Bali diwajibkan untuk menjalankan 4 brata, yaitu yang pertama amati geni, tidak ada api atau apapun yang berhubungan dengan api, termasuk api nafsu yang mengandung makna pengendalian diri dari segala bentuk angkara murka. Yang kedua, amati karya, tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan fisik dan tidak bersetubuh, melainkan tekun mengerjakan penyucian rohani. Yang ketiga, amati lelungan, tidak berpergian, akan tetapi senantiasa mawas diri dengan memusatkan pikiran ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Yang keempat, amati lelanguan ya. Lelanguan ini adalah larangan mengadakan hiburan, rekreasi atau kegiatan bersenang-senang, termasuk tidak makan dan tidak minum. Tekun melatih batin untuk mencapai produktivitas rohani yang tinggi. Jadi intinya beribadah di dalam rumah pemirsa. Nah, kecuali kalau umat Hindunya sedang sakit. Waduh, kalau sakit pasti harus datang ke rumah sakit dan itu diperbolehkan pemirsa. Upacara yang kelima yaitu ngembak geni. Setelah prosesi Nyepi berakhir, rangkaian acara masih berlanjut dengan ritual ngembak geni. Acara ini dilakukan dengan kegiatan saling berkunjung, silaturahmi ke kerabat atau melaksanakan dharma santi. Waduh, baik itu kerabat satu pemahaman, satu kepercayaan atau sesama umat Hindu, atau dengan kerabat yang bukan umat Hindu. Memang telah bahas ada tradisi ya setelah Nyepi, yaitu tradisi umat Hindu mengunjungi umat Islam. Begitu juga dari hari Lebaran Idul Fitri, umat Islam mengunjungi umat Hindu. Ya, memang telah bahas di episode sebelumnya, yaitu episode yang ke-38. Apabila saudara penasaran ya cek aja tonton aja di link deskripsi episode ke-38 pemirsa. Ritual ini dianggap sebagai penutup dari serangkaian perayaan Nyepi dan menandakan permulaan baru dengan pikiran yang suci dan bersih. Oke pemirsa yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan, upacara Nyepi ini hanya ada di Indonesia pemirsa, hanya ada di Bali Hindu Bali, Hindu yang beraliran dari Bali ya. Dan kebanyakan Hindu di Indonesia ini Hindu Bali pemirsa. Tidak ada hari raya Nyepi di negara lain, termasuk di India pemirsa. Waduh, kenapa nih? Jika umat Hindu Bali dan sekitarnya seperti kawasan di sekitar Gunung Bromo memperingati Tahun Baru Saka dengan berdiam diri, berbeda dengan umat Hindu di India yang merayakan dengan meriah. Melansir dari berbagai sumber, banyaknya aliran Hindu di India bermunculan beragam festival untuk memperingati Tahun Baru Saka, sehingga perayaan tak seragam karena setiap daerah memiliki cara dan tradisi tertentu. Beberapa festival di berbagai daerah di India diantaranya adalah perayaan Ugadi di daerah Karnataka, Maharashtra ya, atau Andhra Pradesh di India. Putandu di bagian selatan India seperti Tamil Nadu, Kerala, dan Karnataka. Bohag Bihu ya, tradisi Bohag Bihu di Assam, India. Pohole Bosaik di kawasan perbukitan Tripur, India. Gudi Padwa, Konkani, dan Maharashtra Baisakhi di wilayah India bagian utara. Di India saja untuk merayakan Tahun Baru Saka itu berbeda-beda pemirsa. Prinsip dari filosofi yang dirasakan umat Hindu tidak berbeda pada perayaan Tahun Baru Saka. Namun perbedaan perayaan ini didasarkan pada sifat agama Hindu yang moderat, yaitu menyesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal. Jadi hari raya Nyepi ini kenapa hanya ada di Hindu Bali? Karena hari raya Nyepi ini menandakan bahwa untuk memperingati Tahun Baru Saka dengan ala dan tradisi kearifan lokal khas tanah Dewata Bali pemirsa. Jadi ada budaya unsur-unsur Bali lah yang mempengaruhi adanya hari raya Nyepi. Sehingga kalau di India itu untuk memperingati Tahun Baru Saka itu dengan rame-rame ya festival. Nah di tanah Dewata atau Bali ini dengan menyepi pemirsa. Sebelum menyepi pun ada rangkaian upacara pemirsa.
Ini mirip-mirip upacara pernikahan pemirsa. Di setiap daerah pernikahan pasti berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu menikah pemirsa. Jadi intinya sama untuk merayakan hari tahun baru Saka, tapi dengan konsep yang berbeda-beda sesuai dengan budayanya pemirsa. Kalau memang lihat ya, hari raya Nyepi ini mirip-mirip mereset kita dari hal buruk menjadi baik pemirsa, mereset kita dari hal-hal yang kotor menjadi bersih pemirsa. Waduh, yang namanya reset kan kembali ke fitrah. Dalam umat Islam istilahnya kembali ke fitrah pemirsa ya, kembali ke kesucian pemirsa. Yang namanya kehidupan pasti ada kotor-kotornya pemirsa. Nah, di hari raya Nyepi inilah ya pembersihan kembali, pemurnian kembali ya. Jadi nanti setelah tahun baru Saka berikutnya kita sudah bersih pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, itulah perbedaan antara hari raya memperingati tahun baru Saka di Indonesia, terutama umat Hindu Bali, dengan memperingati tahun baru Saka di umat Hindu di negara-negara lain pemirsa.